Ada apa ini dengan Bitcoin hari ini? Kok tiba-tiba dia menghijau ini, teman-teman? Bitcoin dan Ethereum kembali menghijau. Sentimen positif apa yang menyebabkan ini terjadi? Tetapi di samping berita yang positif ini, teman-teman, ada juga hal yang tidak menyenangkan di sini karena Apple ini sedang bikin masalah, teman-teman. Menurut saya di sini ya. Untuk itu teman-teman, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Tema kita hari ini adalah ada apa sebenarnya dengan Bitcoin? Kok bisa hari ini itu sentimennya positif teman-teman? Dan itu yang akan kita bahas nanti berdasarkan newsnya teman-teman. Kemudian kita juga akan berbicara mengenai Elon Musk di sini. Kemudian Apple dan Twitter ya yang bermasalah ataupun mengenai Twitter yang akhirnya menyingkap kolusi yang terjadi di pemerintahan Amerika Serikat, dan juga kita akan berbicara mengenai Anchor serta XRP, teman-teman. Yang pertama di sini adalah untuk sentimen positif kita mengenai Bitcoin ini ya, teman-teman. Ini saya ambil dari Blockchain Media. 5.000 BTC era Satoshi Nakamoto itu pindah address, teman-teman. Dengan statusnya itu profit setara 1,4 triliun rupiah. Jadi ini address yang sudah lama sekali menyimpan Bitcoin, tiba-tiba dia terjadi perpindahan. Ini entah antara dijual atau dia sekedar pindah saja karena mungkin merasa wallet yang sebelumnya itu mungkin harus di-upgrade atau apalah segala macam, kita tidak tahu. Tetapi perpindahan ini membuktikan bahwa teman-teman, ada orang yang hold Bitcoin itu lama sekali, di atas 5 tahun bahkan 9 tahun. Kemudian untuk sentimen positif di pasar kripto ini, itu salah satunya ya, ini datang dari adanya kemungkinan kenaikan suku bunga di FOMC yang Desember 2022 ini akan jauh lebih kecil daripada di bulan November, teman-teman. Sehingga ada confidence ini untuk di ekosistem kripto ini, terutama para investor ataupun traders ya. Dan Bitcoin akhirnya ini membentuk kenaikan di sini, teman-teman. Setelah beberapa hari, akhirnya Bitcoin ini sudah tembus sekarang ini di atas 17.300-an dolar, teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya dia mainnya terus saja di 16.000 kan. Kemudian BNB juga bagus hari ini naik harganya, kemudian XRP juga bagus, Dogecoin juga sedang naik, Cardano juga ada peningkatan hari ini. Kemudian untuk Bitcoin kita masih berbicara di sini adanya holders yang tahan banting, betul-betul tahan banting, teman-teman. Ini adalah address that sat idle for years. Jadi alamat yang sudah lama ini, bahkan disebut ini sleeping Bitcoin ya, tidur mereka ini, itu terjadi transfer sebesar 1.221 Bitcoin yang setara dengan 20 juta dolar, teman-teman. Hanya dalam 4 hari juga terjadi perpindahan ini. Kemudian kalau kita lihat di sini juga perkembangan terbarunya, sekarang ini ada veteran Bitcoin wallet yang namanya Casa ya. Wallet Casa ini bikin surprise, teman-teman, untuk announcement-nya dia di 2023. Karena dia tidak hanya akan menyimpan Bitcoin saja, tetapi dia juga ini akan menyimpan cold storage for ETH, teman-teman. Jadi untuk yang holders ETH itu akan bisa menggunakan wallet Casa ini, teman-teman. Jadi Casa welcomes Ethereum, Jameson Loeb says. Ini merupakan perkembangan yang terbaru ya, karena kita tahu bahwa ternyata Ethereum sekarang ini itu sudah mulai berada di hampir sejajar ya, trustnya dia itu dengan Bitcoin itu, teman-teman. Jadi good lah untuk Ethereum. Jadi untuk yang cicil-cicil Ethereum selama penurunan ini tetap semangat ya, teman-teman. Dan sekarang kita berbicara mengenai threat ya, ancaman kepada ekosistem kripto, teman-teman. Ini akan saya awali dengan pertama-tama itu mengenai kasusnya Twitter dengan Apple mengenai kerjasama mereka ya. Apple ini mengancam untuk meremove ya, menghapus atau mengeluarkan Twitter itu dari App Store, teman-teman. Dan ini berita yang benar saja bikin orang-orang ini, yo kenapa gitu kan. Sementara kita tahu informasi-informasi penting itu dari orang-orang terkemuka itu biasanya munculnya di Twitter, teman-teman, bukan di Facebook. Kemudian perkembangan terbarunya adalah how Apple and Twitter could avoid a war while saving Musk 30%. Jadi ini ternyata politiknya mereka, teman-teman. Karena kan kita tahu nih, Apple ini kan banyak sekali penggemarnya ya. Banyak sekali penggemarnya. Tetapi di sini, teman-teman, saya ingin bahas sedikit ya. Kalau kalian tertarik untuk hal ini, teman-teman bisa menonton video saya yang ini nih, ketika saya berbicara mengenai barang-barang elektronik yang kita beli, kita purchase ya. Ternyata
kepemilikan kita itu semu. Dan di sana itu ada saya jelaskan ya mengenai bagaimana sebenarnya sistem marketing saat ini itu yang menyebabkan kita ketergantungan, teman-teman. Dan kembali ke Bloomberg di sini, teman-teman, negosiasinya Apple ini membuat mereka hemat 30%, teman-teman. Jago Apple ini, teman-teman. Kemudian, kalau kita lihat di sini ya, Elon Musk ini mau tidak mau kan dia terimalah kenyataannya, dan dia katakan bahwa Apple itu merupakan salah satu pengiklan terbesarnya mereka dan sudah kembali beriklan lagi di mereka, teman-teman. Jadi mungkin dia sudah kena courting ini 30%. Jago juga ini Apple ini. Kemudian untuk berita selanjutnya ini ada good conversation, katanya si Elon Musk di sini mencoba untuk meyakinkan para pengguna iPhone yang sempat ragu karena Twitter itu akan dihapus dari iOS. Jadi sekarang ini dia katakan bahwa ya dia sudah pergi nih ke sana dan berbicara, akhirnya mereka mendapatkan negosiasi harga yang baru, teman-teman. Jadi untuk gaya negosiasinya Apple ini menurut saya top lah ya, keren lah. Keren, Elon Musk saja bisa dibikin seperti ini sama dia, teman-teman. Jago mereka ini. Tetapi yang tidak menyenangkan itu dari iPhone ini ya, dari Apple, sorry. Ini, Apple Force ya, dia menekan Coinbase ini untuk mendisable NFT transfer di dalam wallet mereka, teman-teman. Karena mereka ini minta 30% untuk gas fee-nya. Jadi seolah-olah begini nih, si iPhone ini ya, Apple ini sorry, dia mengira ya bahwa gas fee yang dipakai ketika orang purchase NFT itu ya, gas fee-nya itu mungkin masuk ke Coinbase seperti itu. Enggak. Sebenarnya itu kan gas fee yang kecil sekali dan itu pun biaya untuk blockchain-nya mereka. Dan kalaupun ada keuntungan Coinbase ya, dan memang ada sih keuntungan dia, tapi kan sedikit, teman-teman. Dia mengandalkan traffic yang banyak dan si Apple ini ingin minta 30% komisi untuk per transaksi, dan si Apple ini menekan dia untuk meminta transaksi 30% ini untuk transaksi NFT, dan itu besar sekali. Ethereum aja tidak seperti itu, teman-teman. Kita tahu kan sudah gas fee-nya Ethereum itu mahal, terus ditambah lagi gas fee-nya dari Apple ini, ya matilah pasar ini, teman-teman. Inilah yang saya bilang kekhawatirannya. Karena hal-hal seperti ini akan membuat orang-orang itu jadi ketakutan, jadi panik. Jadi mereka menganggap bahwa lebih banyak ruginya ini kalau kita mentransfer NFT melalui wallet di Coinbase ini, teman-teman. Tetapi ada juga banyak wallet lain kok yang bisa kita pakai seperti MetaMask ataupun SafeFile wallet, juga banyak yang sudah support NFT, teman-teman ya. Hanya saja iPhone ini, Apple ini kan banyak orang pakai, teman-teman. Itu kan merek atau brand yang besar lah di dunia ini ya. Dan saya menganggap ini semacam serangan ya kepada crypto space ini, teman-teman, terutama di NFT. Dan semoga Android ataupun Google itu tidak ikut serta melakukan hal yang sama di sini, teman-teman. Parah sekali ini kalau begini caranya mereka ini ya. Kemudian sekarang kita beralih mengenai bagaimana Elon Musk mengelola Twitter dan bagaimana dia menyebabkan polemik ya di dalam dunia per-Twitteran, teman-teman. Jadi di sini dia melalui akun Mario Naval ya, di live space itu Elon Musk ini nimbrung bersama para traders ataupun akun centang biru di Twitter, teman-teman. Dan ini dikatakan bahwa ini rekor terbesar mereka karena 100.000 orang itu live dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan di sini, teman-teman. Dan di acara tersebut Elon ini menjelaskan alasan dia membeli Twitter. Dia katakan di sana to save free speech, teman-teman. Jadi meskipun free speech ya versinya Elon, tidak juga Anda ini menghina orang lain, menghina keyakinan orang lain. Itu yang saya pahami dari si Elon Musk di sini dengan konteks free speech-nya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, Twitter yang merangkum kejadian tersebut, ini alasannya Elon Musk membeli Twitter, teman-teman. My biological neural net concludes it's important to buy Twitter. Jadi alasannya itu benar-benar mendasar sekali ya, karena dia ingin Twitter ini dikendarai dengan arah yang bagus, dengan arah yang benar. Supaya ini masa depan ini tidak menuju ke arah kesuraman, teman-teman. Gara-gara semua orang yang terlibat di Twitter itu mendapatkan misinformasi ataupun dia mendengarkan orang-orang yang diarahkan oleh satu entitas tertentu karena dia ada deal dengan pemilik Twitter ataupun karyawan di Twitter sehingga dia menggiring opini, teman-teman, seperti yang dilakukan oleh partai politik di Amerika tersebut. Dan gara-gara itu, teman-teman, Elon Musk di sini ya
reveal dia mengungkap ini bagaimana kolusi yang terjadi di Amerika Serikat itu, terutama ketika pemilihan presiden di Joe Biden versus Donald Trump tersebut, teman-teman. Dan akhirnya di sini Elon Musk ini menjadi sasaran empuk sekarang ini, teman-teman. Tetapi semoga Twitter dan Elon Musk ini akan terus bekerja dengan cita-cita mulia mereka, free speech, teman-teman. Tetapi kalau saya ingin memberi pendapat pribadi saya di sini, teman-teman ya, seperti yang dikatakan oleh Elon Musk itu dengan free speech ya. Menurut saya, free speech itu kan seperti yang digaung-gaungkan oleh filosof dari Yunani kuno ya, ketika mereka berbicara itu di pojok pasar, di atas stadion, di atas podium seperti itu, dan di sana orang berbantah-bantahan ide, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi di Twitter ya selama ini? Orang mengira bahwa di situ orang akan berbantah-bantahan ide. Tidak, yang masuk ke situ adalah bot. Sehingga Yuval Noah Harari itu pernah menyatakan bahwa Twitter itu bukan tempat orang bertarung ide, tetapi itu seperti gladiator, katanya Yuval di sana. Karena kita dihadapkan dengan bot gitu kan. Belum lagi kolusinya dari pemerintah, nepotisme, korupsinya, ataupun pesan-pesan jahat yang dikontrol oleh pemerintah untuk mematikan lawannya dan menggunakan Twitter ini. Maka dari itu saya bilang, sampai ini dibersihkan oleh Elon Musk, baru kita akan lihat di sana itu pertengkaran ide. Baik itu tentang blockchain, ataupun tentang market ekonomi, apapun, atau politik segala macam di sana, teman-teman ya. Supaya nantinya itu kita mendapatkan berita yang jernih, ataupun kita mendapatkan pandangan-pandangan yang unik dari orang lain, yang berseberangan mungkin dengan kita, tidak apa-apa gitu kan. Yang penting itu adalah real orang, dan benar-benar itu otentik dari orang-orang itu, teman-teman. Karena seperti kalau kita lihat di sini ada satu berita di sini yang di tweets juga ini oleh Kristen Eger Hansen ya. BlackRock CEO says. Jadi CEO dari BlackRock ini mengatakan next generation for market adalah tokenization. Jadi sebentar lagi kita ini sudah menuju ke shifting ekonomi, teman-teman. Jadi barangkali ke depan itu uang kertas itu mungkin akan mulai dikurangi ini untuk dicetak ya. Seperti Indonesia ini kan sekarang sudah mulai menggodok CBDC melalui proyek Garudanya kan. Jadi ke depannya, orang-orang Indonesia yang tidak mengenal kripto, tidak tahu tentang kripto, terpaksa nanti itu dia akan menggunakan gadgetnya, HP-nya itu untuk membelanjakan uangnya, ataupun mendownload aplikasi untuk menyimpan uang digital mereka. Dan mau tidak mau mereka akan belajar tentang apa itu uang digital, apa itu kripto, apa itu blockchain. Dan akan ramai teman-teman. Sehingga kita yang pertama menyimpan ini, aset kita di dalam kripto ini, semoga dia akan naik bagus ke depannya, teman-teman. Begitu mereka datang nanti, para pendatang-pendatang di kemudian hari, mereka sudah mendapatkan harga sudah di atas, teman-teman. Seperti itu yang saya bayangkan, teman-teman, untuk CBDC. Kemudian mengenai uang itu tadi ya, teman-teman. Saya selalu mengait-ngaitkannya itu dengan CBDC ya, dengan XRP, Karena XRP ini, dia sudah dari awal ini teman-teman meriset tentang hal ini dan dia mungkin sudah tahu jauh-jauh hari ya bahwa ke depan itu uang itu akan betul-betul dalam bentuk tokenization. Seperti yang dikatakan oleh si BlackRock tadi. Oleh karena itu, masalah-masalah yang menimpa XRP sekarang ini jadi logis seperti dikatakan oleh Crypto Geek ini ya. Ini dari podcastnya dia dan di bawah ini ada link ya untuk YouTube-nya dia. Tetapi saya secara singkat aja di sini, Swift dan Bankster ya. Jadi untuk Swift dan para bankir-bankir di dunia ini atau bank-bank besar di dunia ini sengaja ini mempermasalahkan Ripple sekarang ini karena mereka ini ingin buy time to develop their own Ripple. Karena mereka ingin punya waktu ya selama kasus Ripple ini berjalan, mereka punya waktu untuk meriset, untuk mengembangkan sendiri versi Ripple mereka sendiri supaya mereka tidak terikat dengan Ripple. Tetapi Ripple ini sudah 2012 dia memulai risetnya teman-teman. Jadi kalau mau dikencangkan oleh para bank ataupun orang-orang Swift ya, menurut saya susah untuk ngejar Ripple sekarang ini teman-teman. Jika kalian punya pendapat ya mengenai hal ini, coba kalian tulis di bawah teman-teman. Apakah para bank ataupun Swift ini bisa mengejar ketertinggalan mereka mengenai teknologi ledger yang ada di Ripple di situ teman-teman. Dan informasi terakhir yang ingin saya bahas di sini itu adalah mengenai DeFi Anchor ya. Jadi protokol DeFi Anchor ini kena bajak deh teman-teman, kena retas dia dan mereka ini mengalami kerugian 77 miliar rupiah. Loss, hilang teman-teman. Oleh karena itu, sekarang ini memang kita betul-betul harus hati-hati ya mengenai investasi kita dan kita betul-betul harus
sudah siap mental teman-teman ketika kita berinvestasi di kripto itu, karena banyak hal yang terjadi itu tidak bisa kita ekspektasikan gitu, atau tidak bisa kita duga-duga. Dan oleh karena kejadian ini ya, untuk Anchor ini, Binance ini sampai mempost ya withdrawal itu untuk mengurangi bahaya kerugian yang dialami oleh para investor. Karena si pembajak ini itu bisa melakukan infinite mint. Jadi dia bisa mencetak tanpa batas, teman-teman. Ini bahayanya. Maka dari itu si Binance atau melalui CZ di situ langsung dia ambil sikap ya. Kita pause dulu withdrawalnya, kita tunda dulu penarikannya sampai dia temukan masalahnya. Ya, itu salah satu yang saya anggap sebagai cepat tanggapnya si CZ ya, CZ dalam hal menangani dana-dana investor seperti kejadian kena bajak seperti ini, teman-teman. So, kesimpulan saya kali ini adalah bagi kalian yang mungkin goyang mental sekarang ini karena penurunan ini, atau seperti tidak ada masa depan karena harganya masih saja di bawah 20.000 Bitcoin ini, kita bisa ngaca ini dari orang-orang yang sudah membeli Bitcoin di era-era Satoshi Nakamoto, mungkin di 2009 ini mereka membeli. Kemudian ada juga wallet yang sudah lama sekali menyimpan ini teman-teman untuk Bitcoinnya di atas 5 tahun bahkan 9 tahun katanya di sini. Mereka ini memanen hasilnya. So, untuk kita yang invest di sini teman-teman, kuncinya adalah be patient, bersabar saja. Harus kita tahan mental kita ini teman-teman. Harus kita kuatkan lagi visi jauh kita ke depan itu teman-teman ya. So, demikian teman-teman video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.